Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa ahwalukunna ya salihat, salam mahbubat. Insyaallah kalian tetap sehat solihah ya dalam menjalankan ibadah puasa hari ini. Tetap semangat ya untuk belajar di bulan Ramadan ini. Semoga aktivitas pembelajaran kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda di bulan puasa yang penuh berkah ini. Nah, baiklah. Jadi, materi pembelajaran kita hari ini masih di tema 6 ya. Di subtema 3, tepatnya di halaman 79 sampai dengan 83. Masih berkaitan dengan materi energi alternatif. Oke, sebelum mulai belajar, seperti biasa ya, Ustazah sampaikan beberapa hal penting dulu. Siapkan buku pelajaran dan alat tulis kalian, terutama buku paketnya ya. Kalian buka langsung tuh halaman 79. Kemudian duduk yang rapi, seperti saat belajar di kelas. Ingat, ini adalah bagian dari adab dalam menuntut ilmu. Supaya ilmu yang kita dapatkan berkah ya. Jadi sertai juga adab-adab dalam menuntut ilmu. Kemudian kita berdoa sebelum kita mulai belajar agar pelajaran yang kita pelajari hari ini mudah untuk kita pahami dan tentunya bermanfaat ya. Kemudian dengarkan dengan baik penjelasan ustazah ya. Dengarkan dengan cermat ya. Simak dengan cara yang baik ya. Simak dengan baik. Kemudian insya Allah di akhir video akan ada evaluasi untuk kalian ya. Oke, selanjutnya tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi insya Allah kalian dapat membaca teks dengan intonasi yang tepat. Nah, nanti kita baca bersama ya. Kemudian dengan izin Allah, kalian dapat menggali informasi yang berkaitan dengan energi alternatif. Oke. Kita mulai solihah ya. Nah, jadi kebutuhan manusia terhadap energi itu semakin lama semakin meningkat. Hal ini dikarenakan jumlah penduduk dunia yang semakin banyak. Nah, juga dikarenakan oleh perkembangan teknologi yang semakin pesat ya. Kalau dulu tidak ada pesawat terbang, sekarang sudah ada pesawat terbang, sudah ada kapal layar ya, sudah ada motor dengan berbagai macam jenisnya, sudah ada mobil dengan berbagai macam jenisnya dan kehebatannya. Nah, sudah ada teknologi informasi dengan berbagai kecanggihannya. Itu juga ternyata memakan banyak energi ya, menggunakan banyak sekali sumber energi. Perkembangan teknologi itu membutuhkan banyak energi. Bahan bakar minyak atau BBM, nah mungkin kalian pernah dengar ini ya. Jadi bahan bakar minyak atau BBM adalah energi yang penggunaannya paling besar selama ini. Karena sudah terlalu lama digali di bumi kita ini, maka persediaannya semakin sedikit. Untuk mengatasi hal tersebut, nah, dicarilah berbagai energi alternatif untuk menggantikan bahan bakar minyak. Nah, jadi harus ada nih inovasi berupa energi alternatif untuk menggantikan BBM atau bahan bakar minyak. Karena semakin hari jumlahnya di bumi kita ini semakin berkurang. Dan BBM ini termasuk sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui. Oke. Jadi sekarang coba kalian baca teks berikut ini ya. Ini juga ada di buku paket kalian ya, di halaman 80 atau 81. Coba sekarang kita baca bersama. Judulnya Energi Alternatif. Nah, apakah energi alternatif itu? Mari kita lihat ya.
Jadi energi alternatif adalah sumber energi yang dapat menggantikan bahan bakar minyak atau disingkat BBM. Nah, pencarian dan penggunaan energi alternatif sebenarnya sudah lama diupayakan manusia. Namun, hingga saat ini usaha tersebut belum diperoleh secara maksimal. Akan tetapi, penggunaannya semakin meningkat. Usaha ini dilakukan karena semakin sedikitnya persediaan bahan bakar minyak. Nah, saya ulangi ya. Jadi energi alternatif itu adalah sumber energi yang menggantikan bahan bakar minyak. Nah, jadi sudah lama nih para ilmuwan ya, orang-orang yang cerdas itu mencari energi alternatif untuk menggantikan bahan bakar minyak ini ya. Berbagai cara dilakukan ya. Tapi sampai saat ini belum semaksimal yang diinginkan. Padahal sudah banyak sekali yang kita nikmati, Solihah ya. Oke, kita lanjutkan membaca, Solihah. Nah, apa sajakah yang termasuk energi alternatif? Nah, ada yang tahu? Sebenarnya ini sudah kita pelajari sebelumnya ya. Cuman kalian belum tahu nih kalau ini loh yang namanya energi alternatif. Nah, sekarang saya kasih tahu nih yang termasuk energi alternatif. Oke, perhatikan gambar berikut ini ya. Nah, ini dia 3 gambar yang sudah sering kita lihat nih. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah Ustazah bahas. Jadi, ada pemanfaatan energi surya. Ya, kemarin kita sudah sebut ini adalah PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Jadi pembangkit listrik yang memanfaatkan energi dari cahaya matahari ya, menggunakan alat yang namanya panel surya. Kemudian ada yang memanfaatkan energi air. Nah, ini yang kita sebut dengan PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Nah, masih ingat ya, Solihah ya? Kemudian ada juga yang memanfaatkan energi angin. Nah, masih ingat nggak namanya apa? Masya Allah, barakallahu fiik. Masih ingat ya? PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu. Jadi bukan tenaga angin ya sebutannya, tenaga bayu. Nah, jadi ternyata ini semua termasuk dalam energi alternatif ya. PLTS, PLTA dan PLTB. Ternyata semuanya itu adalah termasuk dalam kelompok energi alternatif. Ini sudah kita nikmati ternyata, Solihah ya. Ada juga pemanfaatan energi panas bumi. Ternyata panas bumi ini bisa diolah sehingga bisa kita gunakan energinya. Masya Allah, sungguh besar karunia Allah ya. Di bumi ini tersimpan banyak sekali energi yang bisa kita gunakan untuk kehidupan kita. Selain itu, ada juga pemanfaatan energi gelombang laut. Nah, Masya Allah. Jadi bukan hanya air mengalir yang dipakai ya. Gelombang laut ya yang ada di laut itu ternyata bisa juga dimanfaatkan untuk dijadikan energi sebagai bahan untuk fasilitas hidup kita ya. Masya Allah, Masya Allah. Sungguh besar karunia Allah untuk kita ini ya. Kita harus selalu bersyukur, Solihah ya, atas semua nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan ini, sehingga kita bisa menikmati ini segala fasilitas teknologi yang kita gunakan hari ini. Alhamdulillah ya. Oke. Jadi energi tersebut di atas nih, energi-energi yang sudah kita sebutkan tadi, energi alternatif itu sangat mudah diperoleh, murah, dan tentunya berlimpah. Nah, angin berlimpah kan, nggak perlu beli angin. Air pun berlimpah, tapi harus irit ya. Nah, kemudian matahari, nggak perlu beli matahari ya. Nggak ada orang beli matahari ya. Ini sudah Allah fasilitasi untuk bumi kita dan bisa kita manfaatkan. Dan matahari, air, angin itu adalah sumber daya alam yang tidak akan pernah habis, insya Allah ya. Itu semua karena karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, jadi panas matahari, gerak air, gerak bayu atau angin itu dapat diubah menjadi energi listrik. Nah, listrik yang dihasilkan oleh matahari, air, dan angin inilah yang dapat digunakan sebagai pengganti bahan bakar minyak. Nah, pembangkit listrik dari energi alternatif merupakan energi yang sangat ramah lingkungan. Jadi tidak masalah ya, kita menggunakan PLTA, PLTS, PLTB, panas bumi atau gelombang laut, itu sangat ramah lingkungan dan tidak akan merusak bumi kita. Ya, karena itu fasilitas yang diberikan oleh Allah untuk kita. Jadi tidak akan merusak bumi kita. Alhamdulillah. Nah, dengan adanya energi alternatif dapat menghemat penggunaan bahan bakar minyak. Nah, karena BBM di bumi kita ini semakin sedikit, ya kan dikuras terus tuh setiap hari. Jadi semakin sedikit, tapi penggunaannya semakin banyak. Nah, untuk itulah perlu adanya energi alternatif yang kita nikmati selama ini ya, Masya Allah. Nah, selanjutnya, oke, kita baca lagi teks berikut ini ya. Air sumber energi alternatif. Ada pembahasan khusus tentang air ya. Air merupakan sumber energi alternatif. Energi air dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Sebagai pengganti bahan bakar minyak, air digunakan untuk pembangkit listrik ya. Kalian perhatikan gambar di samping ini ya. Kalian masih ingat tentunya ini ya. Sudah kita bahas berapa kali ini ya. Nah, gerakan air termasuk dalam salah satu energi alternatif. Semakin kuat gerak air, semakin besar pula energi yang dihasilkan. Gerak air digunakan untuk menggerakkan turbin atau kincir. Gerakan turbin dapat dimanfaatkan untuk banyak hal, di antaranya menghasilkan listrik dan menggerakkan mesin. Nah, dulu untuk penerangan orang-orang lebih banyak menggunakan bahan bakar minyak. Ya, sekarang penerangan lebih banyak menggunakan energi listrik. Bahkan saat ini sudah diproduksi kendaraan-kendaraan bertenaga listrik. Masya Allah ya. Nah, saat ini listrik menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat di daerah perkotaan. Nah, kayak Mataram nih ya. Jadi listrik dari hasil tenaga air tergolong energi yang tidak pernah habis. Nah, kan air itu nggak pernah habis Solihah ya, air yang mengalir. Alhamdulillah Allah limpahkan air kepada kita di muka bumi ini ya. Meskipun demikian, kita harus tetap menggunakannya dengan hemat. Nah, insya Allah kalian sudah paham ya, Solihah ya. Oke, selanjutnya, nah alhamdulillah kita sudah selesai pada pembahasan materinya. Nah, kita masuk ke evaluasi. Nah, untuk evaluasi hari ini, Ustazah hanya meminta kalian untuk membaca kembali buku paket kalian pada halaman 79 sampai 83. Ingat ya, baca kembali. Atau bisa kalian dengarkan video lagi, video pembelajaran ini lagi ya, Solihah ya. Oke, jadi sampai sini dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat, berkah tentunya ya. Jadi untuk menutup pembelajaran kali ini, kita membaca doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.